Sekarang kita akan masuk ke teori asal-usul agama yang pertama, yaitu teori animisme. Ini beberapa yang lain ya. Ada animisme, ada dinamisme, ya, ada animatisme, ada henotisme, ada haikot. Nanti yang lain turunannya nanti sambil jalan kita diskusi. Kita akan masuk ke animisme. Bukunya tadi, buku yang saya punya 2 edisi. Edisi yang paling awal tahun 1871. Ada, e-booknya ada. Kemudian buku yang terbitan teranyar 2016. Ya tadi sudah saya lihatkan ada 2 jilid, ya, Political Journal Edward. Kemudian yang sebelum ini, yang Primitive Mentality tadi dari Lucien Lefebvre, juga sudah kita tayangkan tadi sumber-sumbernya. Baik, saya akan cerita tentang animisme ini. Ini teori. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya riset, ingin menjelaskan tentang asal-usul sebuah tradisi tertentu di sebuah desa, sebuah masyarakat, bisa mengaplikasikan teori ini untuk menjelaskan, ya, misalnya teman-teman nanti riset misalnya tentang sedekah apa namanya, sedekah bumi di kampung X, gitu ya. Ketika nanti akan menjelaskan asal-usul keyakinan mengenai konsep sedekah bumi, ini kan kemudian teman-teman harus menjelaskan asal-usulnya. Nah, yang diyakini masyarakat itu apa? Misalnya yang diyakini masyarakat itu ada keyakinan terhadap leluhur, roh leluhur. Nah, gunakanlah Tiller untuk menjelaskan awalnya. Sebelum Tiller, Anda bisa mengkaitkan dengan Lucien Lefebvre. Jadi, cara kerja teorinya begitu. Nah, ketika akan menganalisis betulan tentang dekah bumi itu, barulah pakai teori yang lain. Apakah fokus Anda pada pengaruh dekah bumi terhadap ekonomi, pengaruh dekah bumi terhadap keberagaman, itu teorinya nanti akan mengikuti fokus kajian Anda. Kalau terhadap ekonomi ya pakai sosiologi agama, kalau terkait dengan keberagaman pakai psikologi agama, gitu ya. Jadi nanti mengikuti seperti itu. Memang ini teori besar, antropologi ya, tapi tidak apa-apa, Anda langsung fokus ke Tiller misalnya, atau pakai teori yang lain. Itu nanti banyak narasumber yang akan bercerita tentang teori-teori itu. Nah, kita diskusi ini dulu. Bagaimana Tiller menjelaskan tentang animisme? Ini poin yang paling umum. Artinya umum sekali ya, teman-teman. Detailnya tentu tidak akan mendapatkan di sini ya. Waktu kita sangat terbatas. Tetapi mari dibaca lagi lah. Asumsi dasar. Jadi gini, Tiller membayangkan begini atau menteorikan begini. Masyarakat awal, masyarakat yang primitif, sekali lagi, ketika mendengar primitif, jangan terbayang di benak kita itu masyarakat yang kolot. Nggak pakai baju, pakai tombak, pakai panah, ya, makan kata gitu, bukan itu. Yang Anda bayangkan jangan itu. Tetapi masyarakat awal yang dia konteks kehidupannya, konteks berpikirnya masih terbatas pada kultur atau habitus yang melingkupinya itu belum begitu luas. Artinya teori ini kalau kita kaitkan dengan teori studi agama yang kemarin kita sampaikan, ini baru bicara masalah lokalnya. Ya, kalaupun nanti anggota masyarakatnya kok berpakaiannya pakai rumbai-rumbai, memegang tombak, panah, rumahnya masih rumah pakai jerami dan sebagainya, itu persoalan lain. Tapi jangan Anda bayangkan ketika Anda mendengar kata primitif, itu kemudian muncul gitu fenomena yang sangat terbelakang. Bukan itu lain ya. Lain, itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah, Tiller menggambarkan begini, masyarakat primitif berarti masyarakat yang awal,
masyarakat yang pola hidupnya itu masih terbatas pada konteks budaya yang sangat terbatas, lingkungan di sekitar dia. Dengan adanya relasi antara dia, masyarakat itu, dengan alam itu sebagai subjek dengan subjek. Jadi masyarakat itu menganggap gunung itu bukan objek yang harus dieksploitasi, bukan, tetapi ini relasi subjek dengan subjek. Menganggap hutan itu subjek, menganggap pohon-pohonan itu subjek, menganggap binatang yang ada di hutan itu subjek, menganggap sungai, langit, dan sebagainya itu subjek. Nah, di balik subjek itu, tadi sudah saya jelaskan, ada proses mitologi, ada proses pemitosan. Mitos terhadap apa? Di balik subjek itu ada kekuatan yang mengendalikan. Ya, ada kekuatan yang mengendalikan. Jadi pohon, hutan, awan, gunung gitu ya, hujan, sungai, itu di balik itu ada kekuatan yang mengendalikan. Inilah proses pemitosan. Nanti di bab ke-12 Tiller sudah menjelaskan penjelasan mengenai mitologi gitu ya. Sudah ada proses pemitosan. Pemitosan itu maksudnya bagaimana? Sungai tidak dilihat sungainya, tetapi lihat kekuatan di balik itu. Ada kekuatan di balik sungai sehingga diciptakan satu mitologi bahwa sungai itu ditunggu orang yang kakinya 4, tangannya 8, matanya bisa bersinar menyala-nyala gitu ya. Nah, bentuk mitos itu kemudian disimbolkan, mungkin berbentuk patung, mungkin berbentuk apa, ada disimbolkan. Itu proses mitologi itu seperti itu. Gitu ya. Nah, apa namanya? Tiller itu fokusnya pada apa di balik objek, bukan objek, apa di balik alam tadi, di balik kekuatan apa yang berada di balik yang dimitoskan tadi. Nah, disinilah teori Tiller kemudian mengatakan masyarakat primitif itu meyakini bahwa orang yang sudah mati itu menempati ya ruang-ruang alam yang berada di sekitar mereka, yang berwujud roh, anima. Jadi di balik batu, di balik pohon, di balik sungai, di balik awan, di balik gunung, di balik laut, di balik hutan, di balik hewan-hewan tertentu yang menyeramkan, keyakinan masyarakat primitif itu di situ ada anima, ada roh-roh leluhur mereka yang sudah mati bersemayam di situ. Nah, mereka meyakini roh-roh itu bisa datang kembali, bisa datang ke dalam komunitas dia melalui mimpi, melalui berbagai macam penjelmaan-penjelmaan. Yang itu diciptakan lah, proses penciptaan itu namanya mitologi gitu ya. Proses pemitosan itu di situ roh hadir. Nah, datangnya roh-roh ini melalui gejala alam, melalui angin, gunung, air, ya, awan, hujan, binatang-binatang, pohon-pohon, hutan itu hadirnya ke dalam kehidupan mereka, itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Kalau air itu banyak akan menyebabkan banjir, menyebabkan gagal panen. Kalau angin itu besar, itu akan menyebabkan kerusakan. Kalau hujan itu lebat akan mengakibatkan kerusakan. Tetapi kalau air itu datangnya cukup akan menyuburkan. Angin kalau datangnya itu bagus bisa penyerbuan dan sebagainya. Maka apa? Yang dilakukan oleh masyarakat primitif terhadap anima, terhadap kekuatan-kekuatan di balik alam yang hadir pada mereka itu dipuja, dipuja-puji. Jadi misalnya menganggap angin itu
di baliknya ada kekuatan roh nenek moyang mereka yang sudah mati, itu datang kepada mereka, supaya angin tidak menyengsarakan, ya. Kekuatan yang ada di balik angin itu dimitoskan, disimbolkan dalam bentuk tertentu. Ada berbagai macam, nanti bentuk lagi, dibikin dari batu, dari apa, dibentuk apa, dilakukan pemujaan. Ada offerings, ada persembahan, ada sesaji yang diberikan kepada kekuatan itu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu, supaya mendatangkan kebaikan. Jadi kekuatan di balik angin tadi supaya mendatangkan kebaikan. Maka ada pemujaan, ada offering, ada festival, ada tari-tariannya, ada doa-doanya, ada ritualnya, ada bermacam-macam yang dilakukan oleh masyarakat primitif itu. Nah, Tiller menganggap atau Tiller berkeyakinan fenomena yang terjadi pada masyarakat primitif seperti itu, itulah awal muasal agama. Agama itu lahirnya karena ada keyakinan terhadap kekuatan di balik alam yang itu merupakan roh-roh leluhur mereka yang datang kembali. Supaya mendatangkan kebaikan, maka ada pemujaan, ada offerings, ya, sesaji. Nanti dalam konteks fenomenologi agama dikenal dengan sacrifice, ada festival, ada ritual, ada doa, ada macam-macam lah, ya. Itulah menurut teori ini awal muasal agamanya ya seperti itu, tapi kemudian konteksnya kemudian semakin berkembang, habitusnya semakin luas, ada proses-proses yang panjang yang akhirnya jadilah agama-agama besar seperti sekarang ini.